menghadiri seluruh jemaah dan pengurus Masjid Al-Barokah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita panjatkan puja-puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam setiap kejadian, yang memberi setiap keinginan dan yang mengangkat setiap kemuliaan. Semoga Allah mengampuni andai kata dan niat dan cara yang salah yang kita lakukan, dan memberikan kesanggupan kepada kita untuk memperbaikinya di masa yang akan datang insyaallah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan keharibaan junjungan alam baginda Rasul Habibina wa Safiina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Hanya sampailah kepada kita sebagai umatnya, mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaatnya di syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, malam hari ini kita mengganti bab yang kemarin, bab tawakal. Sekarang masuk bab al-istiqomah. Iki itu bab mertelakakan tentang istiqomah. Istiqomah itu apa? Istiqomah itu apa? Nanti kita jelaskan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Amrin, dari Abi Amrin, wakila, dan ada yang berkata Abi Amrin itu siapa? Abi Amroh Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu. Jadi Abi Amrin itu ada juga yang berkata namanya Abi Amroh Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu. Semoga Allah ridha kepada Abi Amroh Sufyan bin Abdillah. Qala, berkata Abi Amroh Sufyan bin Abdillah, qala, berkata, Kultu aku berkata. Siapa yang berkata? Abi Amroh Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu. Kultu aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kulli fil islami qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Beritahukanlah kepadaku. Kulli ini asal katanya katakanlah kepadaku. Jadi kul ini dalam ilmu nahwu sorof ini namanya fi'il amr. Kul asal katanya fi'il madinya qala, berkata. Ya kul sedang berkata. Kul katakanlah. Jadi kulnya Abi Amroh ini katakan, minta petunjuk sama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulli fil islami qaulan ma as'alu anhu ahadan ghairaka. Beritahukan, katakan kepadaku ya Rasulullah, perkara tentang ajaran Islam yang aku tidak akan bertanya kepada orang lain, cukup aku bertanya hanya kepada engkau. Jadi ini orang kalau dia bertanya sama Rasulullah, sama Kanjeng Sayyidina Muhammad, orang ini gak nanya lagi sama orang lain. Ini paham belum nih? Dan ini Abi Amroh bin Abi Sufyan ini bertanya sama Rasulullah, pertanyaannya tentang ajaran agama Islam. Dan dia tidak mau bertanya sama orang lain, kecuali bertanya sama baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, jadi begitu kata Rasulullah. Cukup aku saja kata Rasulullah. Dia bertanya cukup sama Rasulullah nih, sama orang lain enggak. Apa itu ajaran Islam yang dimaksud oleh Abi Amroh Sufyan bin Abdillah radhiyallahu anhu? Qala, berkata Rasulullah, Qul amantu billahi tsumastaqim. Katakanlah, amantu billah, aku beriman kepada Allah, tsumastaqim, kemudian istiqomahlah. Jadi tsumastaqim ini kalimat istiqomah. Jadi kalau engkau tidak pengen bertanya sama orang lain tentang ajaran Islam hanya kepadaku, kata Rasulullah, Qul amantu billah tsumastaqim. Cukup engkau beriman kepada Gusti Allah,
Kemudian sampean istiqomah, konsisten kalau bahasa kitanya. Ada keteguhan hati di dalam hal istiqomah. Istiqomah itu maknanya apa? Kalau di pesantren, istiqomah itu hampir sama dengan bahasa iman. Ada 3 tingkatan dalam hal istiqomah. 3 tingkatan ini harus 3 sama sisi, kagak boleh 1 doang yang dikerjain. Harus 3-3-nya dikerjakan, maka dianggap dia orang istiqomah. Mana tingkatan yang pertama? Iman. Tahu nggak pengertian iman? Pak, iman apa? Ya, percaya. Ada tuyul, percaya nggak ada tuyul? Ya. Ada genderuwo, ada kuntilanak ngumpet di pohon pisang. Ya, percaya. Jadi yang dimaksud secara bahasa percaya. Istiqomah itu meyakini di dalam hati, ada keteguhan hati, konsisten. Kalau bahasa orang pondok karya, saya kalau pondok karya, to be continue. Wah, ini paham kan? Ini bahasa orang pondok karya nih. To be continue in speak English, berlangsung terus menerus. Nggak ada start atau berhenti, stop, no. Kudunya to be continue, yes. Tuh istiqomah. Ngerti apakah agak nih? Jadi istiqomah itu pekerjaan yang dikerjain terus, konsisten. Paham ya? Konsisten. Kayak sholat zuhur. Ya zuhur kerjain tiap zuhur, bukan sekali doang. Itu konsisten namanya. Jam 12 duduk zuhur, sholat zuhur. Besok Selasa zuhur lagi, Rabu zuhur lagi. Itu istiqomah, konsisten dalam sholatnya. Paham belum? Udah paham nih? Istiqomah yang pertama, pengertian iman kita cari. Secara iman ada secara bahasa, iman secara etimologi. Ya ini bahasa orang kampus. Ini artinya orang kampus yang ngaji ya. Gak apa-apa ada orang kampung juga ada yang penting paham bahasanya ya. Secara istilah, ada secara logo bahasa, ada secara istilah. Opo iku iman hampir sama dengan istiqomah. Apa? Wa iqraru bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisan wal amalu bil arkan. Itu pengertian daripada keimanan amantu billah summa istaqim. Aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Lalu istiqomah itu berapa tingkatan? Yang pertama diucapkan dengan lisan. Ini tingkatan yang pertama dalam istiqomah. Contoh, nih malam Senin saya mau ngaji, tapi ternyata kagak datang. Tuh baru sekedar ucapan, berarti ucapannya sekedar di lisan, belum istiqomah. Istiqomah yang kedua, wa tasdiqu bil qalbi. Ini dibenarkan dengan hati. Jadi ucapan dengan hati kudu bebarengan, kudu sama-sama. Seiring seia sekata seperjalanan. Wah, kata lisan besok ngaji, kata hati iya ngaji, iya datang. Datangnya itu apa? Wal amalu bil arkan, dilakukan dengan segala amal perbuatan. Lah itulah pengertian iman. Podo kalau pengertian istiqomah. Nggih boten. Ya wis kalau nggih. Ya. Jadi kalau kata orang Betawi, lo jangan bacot doang nih orang Betawi nih, mohon maaf ya orang Betawi nih. Lah bicara doang omong lo. Katanya ngajakin sholat, kagak sholat ya, kutil kebun. Ya ketahuan maghrib suruh sholat, kagak sholat, ngajak doang. Berarti lisannya doang tuh ngajaknya kebaikan. Iman dan hati kudu seiring seia sekata seperjalanan, prakteknya dengan wal amalu bil arkan, baru disebut istiqomah. Paham ya? Sama tuh dengan kalimat iman. Jadi makna yang sebenarnya istiqomah itu konsisten. Malam Senin kan tahu ya mengaji ya. Iya betul Bang Arga.
Ini agak-agak dingin-dingin berangkat ini ngajar. Ini soal belum sembuh benar ini ya. Masih pada dingin badan. Jadi istiqomah itu secara akal kita konsisten. Tahu konsisten? Terus menerus, to be continue, bersambung terus menerus. Kalau bahasa orang Pondokarya. Secara keilmuan adanya keteguhan hati, hatinya tuh nggak goyang tuh. Jadi ucapan sama lisan kagak goyang. Jadi Rasulullah ngajarin Amr bin Abi Sufyan, kalau engkau ingin mempelajari di dalam agama Islam, amantu billah, sumastaqim, beriman kepada Allah, ngaku aku beriman kepada Allah, summa kemudian istiqomah. Mana yang dimaksud amantu billah? Percaya kepada ajaran perintah Allah. Allah punya utusan para rasul, para nabi, para wali. Kudu kita yakin, kita percaya. Mereka tuh sama ngajarinya tentang keimanan, keistiqomahan. Sering kita dengar kalimat al-istiqomah khairum min alfi karomah. Betul apa kan? Istiqomah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Maksudnya ini apa? Maksudnya orang yang istiqomah tahu malam Senin ada pengajian, tiap malam Senin dia datang tuh istiqomah konsisten terus menerus. Di malam Senin dia datang ngaji di malam Senin. Mau ada hujan, ada geledek, kecuali sakit, puyeng, meriang, panas dingin, endak mumet, tangan sikile pada adem, niki lakunya apa paman? Ya, betul apa enggak? Meriang, panas dingin, kalau ada puyeng, kelilingan, vertigo alias apa itu? Ya itu dah pusing 7 keliling. Ya. Oh nggak bisa datang karena kondisi sakit. Nah orang yang istiqomah kayak gini datang tiap malam Senin, ada pengajian di masjid, biasanya malam Senin dia datang, oh istiqomah tiap malam Senin. Nah orang kayak gitu tuh yang disebut al-istiqomah khairum min alfi karomah. Konsisten teguh hati, dia tahu malam Senin ada pengajian, malam Selasa ada pengajian, subuh-subuh di sini juga ada pengajian. Dia istiqomah datang, itu yang disebut lebih baik daripada 1000 karomah. Paham ya? Paham belum nih? Paham dah tuh. Kaki pincang datang baru pincang, baru pincang kena beling, aduh berdarah luka, ya kan? Tebelek apa saya belum tahu ya. Ya pokoknya kena beling dah. Dia datang, itu istiqomah, dia tahu biar ada tebelek juga, yang penting datang setiap malam Senin biar paham ilmu. Ada malam Selasa, malam Rebo, malam Kamis sampai malam Minggu mungkin di sini Maya. Makanya mukanya awet muda semua. Amin apa? Akhirnya tuh orang datang, itu yang disebut istiqomah. Dapat 1000 lebih mulia daripada 1000 karomah. Karomah itu apa? Karomah itu bukan level antum jadi wali, bukan. Karomah itu bahasanya 1000 kemuliaan. Min alfi, min dari alfi itu 1000 atau bahasa kitanya 1000. Ya, 1000 foto baik 1000 kan gitu. 1000 karomah itu bahasa Arab. Karomah, ya bukan karika, ya kan? Karomah ini kemuliaan buat orang-orang yang konsisten, yang istiqomah, teguh hati di dalam dia duduk di majlis ilmu. Sama bukan hanya di majlis ilmu, di sholat juga sama tuh istiqomah. Johor, jadi Johor Senin sholat Johor, Selasa kagak, itu enggak istiqomah. Ya, nggak ada kemuliaan buat diri dia. Menggampangin sholat. Nah, karena kewajiban ini Rasulullah ngajarin kepada seseorang, ikusan pasti wong, kalau kata orang Banten,
itu takon karo Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Takon itu bertanya, dia nanya sama Nabi tentang pelajaran Islam. Nanti bilang udah beriman aja sama Allah, kemudian ente istiqomah. Oh, iman itu apa? Iman itu apa? Ini orang bertanya hanya kepada baginda Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi di syair kan saya baca tuh, ini kan bulan Muharram ya. Kenapa sih saya baca syair istighfar, astagfirullah rabbal baroya? Biar kita juga ada istiqomahan di bulan Muharram, banyakin istighfar. Paham kan ya? Kan bulan Muharram bulan hijrah Kanjeng Nabi untuk memperbaiki adab dan akhlak yang tadinya dia pindah di satu tempat yang adabnya bobrok, bejat, tidak bagus, amburadul, babak belur di kampung satu kota Belasono. Dia hijrah di bulan Muharram. Perbanyak istighfar, istiqomah juga di bulan Muharram dengan istighfar. Karena para nabi istiqomah di bulan Muharram, mereka beristighfar, minta ampun sama Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi Allah Adam alaihissalam istighfar minta ampun sama Gusti Allah ketika berbuat dosa. Dan dia istiqomah dengan kalimat Rabbana ya Rabbana zolamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir 300 tahun kagak diampunin tuh istighfarnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Pak, 300 tahun minta ampun sama Allah, penyebabnya cuma satu, gara-gara makan buah khuldi. Pohonnya namanya pohon apa? Khuldi buahnya, pohonnya apa? Di Betawi kan ada tuh pohon yang begitu. Pohon sama buahnya beda. Ada pohon mengkudu, buahnya pace. Nah ini buah khuldi, pohonnya apaan? Ayo ngaji yang bener-bener. Saya tanya di orang Betawi, itu pohon apaan? Pacet. Gak mungkin dia sebut pohon pacet, itu pohon mengkudu. Buahnya baru disebut. Nah ini buah khuldi, pohonnya apaan? Ya, ngaji bertahun-tahun. Buahnya namanya buah khuldi, khuldi kholidan ketetapan. Pohonnya namanya utrujah. Pohon apaan? Pohon utrujah dalam tafsir Ibnu Katsir, pohon yang akarnya tembus ke buminya Allah sampai tembus ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Kagak boleh deketin, dimakan aja kagak boleh. Sampai lagi dideketin, wala taqraba hadhihi sajarah. Hai Adam, hai Siti Hawa, aku silakan makan buah di mana aja di surga-surga. Wala taqraba hadhihi sajarah. Allah tunjukin tuh pohon jangan dideketin. Sampai lagi dimakan. Nabi Adam melanggar, minta ampun. Dia istiqomah tuh minta ampun. Nah kita punya dosa enggak, istiqomah tuh minta ampun. Dosa sama guru, ngomongin guru. Dosa sama temen, ngomongin temen. Yang bab yang kemarin tuh ya, sama abang adek bertengkar mulu. Yang satu maunya ngaji, yang satu maunya kerja. Ya yang kemarin ya, yang kerja ngeluh gue yang ngaji. Padahal tuh sebab doa istiqomah dari yang ngaji, yang kerja rezekinya jadi akeh nih duitnya. Istiqomah, Nabi Adam tuh istiqomah. Inilah bulan Muharram, istiqomah ada tuh dengan istighfar. Istighfar ada banyak. Ada sayyidul istighfar, ada yang namanya istighfarnya Nabi Adam, Rabbana ya zolamna. Ada istighfarnya Nabi Allah Yunus alaihi salam. Mana? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Istighfar, istiqomahin tuh kita pasti punya dosa. Konsistenin diri kita, istiqomahin diri kita nih di bulan ini. Termasuk salah satunya duduk di majlis taklim. Istiqomahin biar kalian lebih baik daripada 1000 karomah.
Nah pertanyaan orang ini, kenapa aku disuruh beriman kemudian disuruh istiqomah dalam keimanan? Ciri-ciri orang yang beriman percaya kepada yang gaib. Ayolah kita baca Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ciri-ciri yang gaib Alif Lam Mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terusin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ciri-ciri yang dimaksud oleh baginda Rasul. Sampean kalau ingin beriman dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah dari ayat yang pertama. Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada kalian, tidak ada laroib. Roiban itu artinya keraguan-raguan. Jangan ada keraguan-raguan ketika ada keimanan. Lisan sama hati kudu nyatu. Jangan ragu-ragu ketika suruh beriman sama aturan kita yang Rasulullah sampaikan kepada seorang itu, Amr bin Abi Sufyan. Yakin dan percaya adanya apa tadi? Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna, yaitu orang-orang yu'minuna yang beriman bil ghaib, dengan yang gaib. Kudu enggak kita beriman? Percaya enggak dengan yang gaib? Kudu percaya apa enggak? Adanya setan kudu percaya apa enggak? Adanya jin kudu percaya apa tidak? Adanya makhluk yang di luar nalar mata kita tidak bisa memandang itu makhluk, percaya atau tidak? Sekarang adanya mati, percaya atau tidak? Kalau sekarang disuruh mati, mau apa enggak? Sekarang nih kita percaya kematian itu adalah perkara yang gaib, yang kita nggak tahu tentang kapan kita mati, di bumi mana kita mati, ya. Ini lagi tentang ini nih, beriman nih, percaya apa kagak nih? Saya mau tanya doang saya mah. Ini dari bumi mana kita mati? Karena ada wong Jawa mati di Mekah, ana wong Mekah matinya di Pondok Betung, ada nggak? Ada orang Betawi matinya di Padang. Kan dia orang Betawi, kenapa kematinya di Padang? Ini kudu paham nih. Beriman kepada yang gaib, percaya kematian gaib apa kagak tuh? Hah? Ruh gaib apa kagak sih? Ada yang tahu ruh nggak nih? Keluar dari ini? Nggak ada yang tahu gitu. Jadi gaib tuh. Nah, matinya kita enggak tahu. Bisa jadi kita orang Jawa matinya di Pondok Betung. Bisa jadi orang Pondok Betung matinya di Mekah. Bisa jadi orang Sunda matinya di Jawa, orang Jawa matinya di Sunda, orang Betawi matinya di ya kan? Yang penting tanahnya bener. Karena Allah ambil kita dari saripati tanah yang kagak sama. Pak. Ada yang tanahnya tanah bener, ada yang tanah sengketa. Jadi si barang kita terlihat dari tanah sengketa berantem mulu hidupnya. Sengketa tanahnya gitu ya, badannya tuh bocah berantem mulu bawaannya. Iya Pak kagak? Yang tanah yang bener, tanah berapa bagian Pak? 7. Ada 7 bagian tanah. Kenapa tuh tanahnya? Ayolah kita ngaji lagi pada Al-Quran biar jelasnya. Amantu billah. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma yadafik yahruju min baini sulbi wa taroim. Itu maksudnya paham apa kagak tuh? Kita tercipta dari air yang memancar dan dari saripati tanah, yang tanah kita enggak sama. Ono wong Jawa, ono wong Sunda, ono wong Betawi, ono wong Padang. Kok bisa beda-beda ini? Karena tanah kita yang berbeda dari saripati tanah yang berbeda. Allah tentukan entar matinya. Yang orang Padang Allah pengennya ada di Pondok Betung matinya. No di bulan miring no ya, ada ya? Ada nggak orang Padang di situ? Ada.
Orang Jawa ada tuh itu. Ada. Karena mungkin tanah dia waktu Allah ciptain tanahnya dari kuburan belah sono, bukan kuburan boleh di kampung. Mentang-mentang wong Jawa, mending kuburnya kudu di kampung. Enggak, kecuali wasiat daripada yang mau meninggal. Sampaikan wasiatnya, aku harus mati di kampung wae, kuburinnya ya kuburin di kampung karena wasiat. Nggih. Tuh, gitu. Jadi paham ya. Beriman kepada yang gaib, amantu billah summastaqim, kemudian ente istiqomah, percaya, konsisten, teguhin hati, oh ada yang gaib. Bil ghaibi wa yuqimuna shalah, dan menegakkan ibadah salat, percaya, yakin kepada Allah, tegakin tuh salat, summastaqim, istiqomah salatnya. Ya, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Perjalanan itu. Jangan sholat cuma 4 waktu, subuh hilang. Sholat itu hubungan makhluk sama Gusti Allah. Ya, ya apa enggak? Lah sholat itu kan kita lagi WA nama Allah, WA atau WA. Telepon, caling. Kalau bahasa handphone caling nih, begitu ya. Call apa itu? Kita lagi kontak sama Allah, sholat 24434, nomornya ketik di handphone 24434, keluar nomor 17. Assalamualaikum ya Allah. Waalaikumsalam. Sampean arpokong ya? Ini bahasa kita. Ente mau apa? Nih lagi sholat nih. Jadi sholat itu hubungan makhluk kepada Gusti Allah. Dialog summastaqim, jaga keistiqomahan sholatnya. Lah sholat itu 5 waktu, 24434 sama dengan 17. Kalau salah satunya hilang, kata Allah, tulali, bunyi dah handphone kita, tulali. Mohon maaf, handphone yang Anda tuju sedang ngopi. Iya apa kagak? Nyambung apa kagak tuh? Salah satu nomornya hilang. Ini wong gemblung, wong ono ana satu pekerjaan orang dilakoni, misalnya sholat subuh, zuhur dia kerjain, asar dia kerjain, maghrib dikerjain, isya dikerjain, subuhnya enggak. Kata Allah, orang nyambung, orang dari nomor 17. Ya paham ya? Paham apa kagak? Udah 17-nya kerjain kalau pengen nyambung dialog sama Gusti Allah. Allah sambut dialog kita, apa yang kita minta Allah jelasin, ada semua di situ. Tuh aman tuh bila beriman kepada Allah, sholat salah satunya. Wa yuqimuna sholat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sedekahinlah, punya rezeki mah jangan pelit. Paham apa kagak? Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kalau punya rezeki, ya sedekahin. Tetangga kelaparan, mungkin pengen makan pisang molen, apa ngeces, tahu ngeces? Miller, bagi beliin. Lah ono, ya teman tetangga lagi susah, jangan didiemin. Tuh aman tuh billah, punya rezeki termasuk salah satu dia nafkahkan rezekinya, termasuk aman tuh billah, beriman kepada Allah, rezekinya dia sedekah. Paham apa kagak? Mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum, percaya dengan hari akhir kiamat, salah satu iman. Kita enggak selamanya hidup di sini. Mana amantu billahnya? Mana keistiqomahannya? Setiap hari itu dunia bercerita sama kita tentang kematian. Hari istiqomah nih, yakin dan percaya, amantu billahnya, summastaqim. Kematian tiap hari ada di depan mata kita. Ya, bencana kita lihat tiap hari ada, mungkin lewat tayangan media dan televisi atau lewat koran.
Tapi apakah keimanan kita, konsistennya kita, keteguhan hati kita, percaya atau tidak itu kiamat bakal datang? Pak, lah yang hari ditayangin wah bencana di tahun 2000 sekian, tsunami di Aceh, ya enggak? Belum lama di Banten ditelan sama air laut. Daripada nyanyi itu tuh artis, ya kan? Ya bagaimana? Belum lama di daerah puncak bumi pada goyang, gonjang ganjing. Lah kan harusnya ini amantubillah kita ditanya, di mana sumastaqim ente ketika amantubillah beriman kepada Allah, sumastaqimnya di mana? Keistiqomahan ente tahu percaya itu adanya, itu aku yang buat kata Allah. Istiqomah kagak? Adakah keteguhan hati untuk merubah diri kita dari hal yang tadinya gak baik jadi baik? Itu keistiqomahan. Konsisten, ada keteguhan hati yang beres, sing apik, sing bener, dijaga adabe, akhlaknya dan sopan santunnya. Oh kayak gitu baru ngaji nih bener nih. Ini lagi meriah aja gitu kan saya ini. Ya nggak meriah malah begini nanti. Orang-orang bener lagi nih, nggak meriah lagi. Udah ya gitu juga. Terusnya 5 menit. Jadi ayolah iman kita benerin dan keistiqomahan kita benerin. Karena orang-orang yang kata Nabi yang disebut istiqomah di sini, konsepin di hati kita keteguhan hati, konsepin hati kita to be continue terus bersambung dalam hal istiqomah, keteguhan hati dan konsisten dalam contohnya dalam ngaji, dalam sholat jangan ditinggal, karena itu memang satu kewajiban yang sopo si wong ngikutin ajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka uang tersebut akan diakui oleh Kanjeng Nabi Muhammad karena aturannya diikuti sebagaimana aturan Nabi Muhammad SAW. Karena para sahabat ngaji, para sahabat sholat, para sahabat berbuat baik, yang kaya nolongin yang miskin jangan minta-minta mulu, mentang-mentang ditolongin, aku mau minta baik mau orang kaya, lah jangan juga, ya harusnya berpikir. Nih paham ya? Kerjain aturan Nabi, yang ikutin aturan Nabi, fanjuh maka mereka termasuk golongan yang selamat. Laksana sebagaimana perahunya Nabi Nuh alaihissalam. Shadaqallahul azim. Udah paham belum? Paham ya? Jadi gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa manfaat buat kita, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah konsisten dalam thalabul ilmi, dalam menuntut ilmu, dalam sholat tolong jangan ditinggal karena satu kewajiban, dan juga tolong jaga persatuan dan kebersamaan, karena tak ada kemenangan tanpa kekuatan, tak ada kekuatan tanpa persatuan, tak ada persatuan tanpa silaturahim. Tolong kalau silaturahim pengen bagus, bikinlah persatuan. Kalau ingin persatuan pengen bagus, jadilah punya kekuatan. Kalau sudah punya kekuatan, pasti kita menang. Itu yang diajarkan. Dan untuk menjadi satu kemenangan dan ketenangan, modalnya cuma ini mainnya. Hidup senang bukan banyak uang. Hidup senang hati yang tenang. Hati yang senang imannya menang. Imannya menang, hatinya tenang. Tuh. Pahamin itu bahasa. Ntar kalau kagak tahu tanya ke rumah saya, bawa pisang setandan, tandanya taruh di rumah, disisir-sisir itu pisang di rumah. Udah gitu aja. Ya, cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Maksud hati hendak memeluk gunung, apalah daya tangan enggak kesampaian. Maksud hati di kitab Riyadhus Shalihin terus bersambung, apalah daya mulut sudah kecapean. Akhirul kalam mohon maaf. Insyaallah kita jumpa lagi di Masjid Al-Barakah insya Allah. Akhirul kalam. Burung terukur, burung garuda. Ini kalimat mau terima syukur, enggak terima juga enggak apa-apa. Ya, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.